Bismillahirrahmanirrahim. Ketika keluarga menjaga hak Allah, ketika suami istri menjaga hak masing-masing, suami menjaga hak istri, istri menjaga hak suami, maka Allah akan menganugerahkan keberkahan. Keberkahan di dalam rumah tangga. Ini yang kita butuhkan. Mengapa suami istri harus saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah, demi meraih keberkahan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu jemaah sekalian, Syekh menyayangkan ada fenomena baru awal nikah saja sudah dapat menghilangkan keberkahan, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat mulai dari pernikahan, mulai dari walimah, banyak dosa-dosa, banyak maksiat, seperti yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Pengantin laki-laki dan wanita dipajang di depan, ditonton oleh semua orang. Tambah lagi musik-musik, campur baur laki-laki perempuan, yang datang pun membuka aurat. Dan bahkan penyanyi-penyanyi dangdut yang membuka aurat ditampilkan di depan seluruh masyarakat, di depan anak-anak, bahkan orang-orang tua, bahkan di depan kiai. Tambah lagi blokir jalan, jalan umum diblokir. Ini dosa besar. Dosanya sama dengan demonstran. Termasuk kezaliman terbesar di abad ini adalah para demonstran. Demonstrasi termasuk kezaliman terbesar di abad ini yang dilakukan oleh para demonstran. Apa di antara kezaliman mereka? Jemaah sekalian, dalam hadis Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang mulia, pasukan jihad pembela agama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu." Barang siapa menyempitkan satu rumah, atau menyempitkan satu jalan, atau memutus dan membuat orang sulit lewat di jalan itu, maka tidak ada jihad baginya. Maksudnya apa? Pahala jihadnya bisa hilang. Subhanallah. Perhatikan jemaah sekalian, ada pasukan jihad membela agama Allah, tapi dengan sengaja menzolimi orang. Lewat di perumahan, mereka sempitkan perumahan. Lewat di satu jalan, mereka blokir jalan, membuat orang sulit lewat. Maka hilang pahala jihadnya, walaupun jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini bahaya perbuatan zalim. Walaupun sedang berjihad, apalagi sedang melakukan kemungkaran, termasuk kezaliman, bikin hajatan pernikahan, maksiat lagi dangdutan, kemudian memblokir jalan warga. Ini Syekh ingatkan, maksiat-maksiat dalam pernikahan bisa menghilangkan keberkahan nikah. Termasuk kata Syekh, yang dapat menghilangkan keberkahan atau menguranginya adalah mempersulit pernikahan. Ini peringatan terutama bagi orang tua. Orang tua yang suka mempersulit anaknya nikah. Nanti anaknya sudah kecelakaan, jadi MBA, menikah karena kecelakaan, baru menyesal gara-gara nikah dipersulit. Makanya Syekh mengingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudahnya. Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudahnya. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Ahmad, a'dhabun nisa'i barakatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang paling besar keberkahannya, aisaruhunna maunatan, adalah wanita yang paling ringan maharnya. Inilah wanita yang paling berkah. Mudah menikahnya, tapi bukan bermudah-mudahan, bukan digampang-gampangkan. Dan tidak berat maharnya. Walaupun jemaah sekalian, kalau mampu, tidak masalah maharnya besar. Tidak masalah. Yang penting tidak memberatkan calon suami. Lihat-lihatlah dia. Kalau dia mampu ya tidak apa-apa. Sangat bagus. Rasulullah SAW juga ketika beliau mampu, beliau berikan mahar yang cukup besar kepada istri-istri beliau. Tapi kalau agamanya baik, akhlaknya baik, jangan dipersulit maharnya kalau dia bukan termasuk orang yang berkelebihan. Ya, jadi tidak masalah mahar yang besar. Yang masalah adalah memberatkan orang yang tidak mampu. Maka itu termasuk mempersulit nikah. Iya.